Halo semuanya, kami dari kelompok 16 Literasi Teknologi ingin memperkenalkan pembelajaran berbasis hologram. Pertama, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Daniel Indra Kusuma dengan NIM 1020300337. Saya Made Resa TC Nugraha Rusdiana dengan NIM 10 20 22 300 339. Saya Muhammad Alif Rifki dengan NIM 10 20 22 300 353. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa sih itu hologram. Nah, hologram atau holografi adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang tersebar direkam dan kemudian direkonstruksi sehingga objek seolah-olah berada pada posisi yang relatif sama dengan media rekaman yang direkam. Nah, untuk gagasannya ada 5, yaitu pendidikan dengan sudut pandang psikologi, learning theory, classical conditioning, transfer of learning, dan pedagogi pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pendidikan dengan sudut pandang psikologi. Pendidikan dengan sudut pandang psikologi memiliki beberapa faktor, yaitu motivasi dalam belajar, kecerdasan setiap murid didik, dan kepribadian. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong orang untuk terlibat dalam pembelajaran. Siswa yang termotivasi lebih mungkin berinteraksi dengan konten yang akan dipelajari dengan berpartisipasi dalam kegiatan kelas seperti diskusi. Hal ini seringkali menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tersebut. Motivasi juga dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dan ketertinggalan. Perbedaan penting adalah antara motivasi dan intrinsik dan ekstrinsik. Siswa yang termotivasi secara intrinsik didorong oleh minat terhadap mata pelajaran dan pengalaman belajar itu sendiri. Siswa yang bermotivasi ekstrinsik mencari imbalan eksternal. Kecerdasan adalah faktor yang penting lainnya. Dalam dalam cara merespon pendidikan, ini adalah kualitas mental yang terkait dengan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya di sini ada learning theory. Apa sih learning theory itu? Learning theory itu menggambarkan bagaimana siswa menerima, mengelola, dan menyimpan pengetahuan selama belajar. Nah, di sini juga ada pengaruhnya. Pengaruhnya yaitu pengaruh kognitif, emosional, dan lingkungan, serta pengalaman sebelumnya semuanya berperan dalam cara pemahaman atau pandangan dunia diperoleh atau diubah dan pengetahuan serta keterampilan dipertahankan. Yang pertama ada behavior. Behavior ini melihat pembelajaran sebagai aspek pengkondisian yang mempengaruhi pengajaran, sistem penghargaan, dan target dalam pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada classical conditioning. Conditioning ya, conditioning. Nah, di mana perilaku menjadi respon refleks terhadap stimulus yang mendahului. Operan conditioning di mana rangsangan antecedent dihasilkan dari konsekuensi yang mengikuti perilaku melalui hadiah atau pengetahuan atau hukuman. Social learning theory di mana observasi perilaku dilanjutkan dengan pemodelan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Di sini saya akan membacakan tentang transfer of learning. Transfer of learning adalah gagasan bahwa apa yang dipelajari seseorang di sekolah akan membawa ke dalam situasi yang berbeda dari waktu dan lingkungan tertentu. Transfer adalah salah satu fenomena pertama yang diuji oleh psikologi pendidikan. Salah satu penjelasan mengapa transfer tidak terjadi seringkali melibatkan struktur dasar dan struktur dalam. Struktur permukaan adalah cara untuk masalah dibingkai. Yang terakhir adalah pedagogi pembelajaran.
saat ini berfokus pada penyampaian pengetahuan hafalan terlepas dari konteks yang memberikan maknanya. Oleh karena itu, siswa sering kesulitan untuk mentransfer informasi yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini ke dalam aspek lain dari pendidikan mereka. Siswa membutuhkan lebih dari sekedar konsep abstrak dan pengetahuan mandiri. Mereka perlu dihadapkan pada pembelajaran yang dipraktikkan dalam konteks, aktivitas, dan budaya otentik. Nah, kesimpulannya adalah bertujuan untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan dengan memanfaatkan teknologi hologram. Dalam kondisi kekinian, pendidikan dihadapkan pada tantangan dalam hal pemahaman siswa, motivasi belajar, dan interaktivitas. Oke, nah dengan kesimpulan itu di sini kita bisa mengetahui bahwa sistem pembelajaran udah sangat pesat berkembang. Dengan adanya teknologi yang masuk sebagai aspek pembelajaran ini, mungkin bisa membuat murid-murid atau siswa-siswi memiliki wawasan mengenai teknologi yang luas. Dengan kemajuan negara-negara yang saat ini berkembang dengan pesat. Jadi kami ingin membuat suatu sistem pembelajaran yang sangat dimengerti oleh semua kalangan pelajar dengan membuat sistem pembelajaran hologram ini yang memiliki pembelajaran interaktif 3D di mana guru atau dosen siswa-siswi dapat memanfaatkan hologram untuk memvisualisasikan pembelajaran dalam bentuk 3D. Nah, dengan adanya ini, mahasiswa dan mahasiswi dapat belajar dan melihat konsep-konsep abstrak, contohnya seperti dalam pelajaran kimia ada molekul, eh, planet-planet, tata surya, anatomi manusia dalam bentuk 3D. Nah, selain itu, pembelajaran ini memiliki akses pengetahuan global di mana dengan menggunakan hologram, pemakai dapat mengakses berbagai materi dari ahli-ahli ataupun dosen di seluruh dunia, dapat berbagi materi pembelajaran mereka dalam bentuk hologram. Nah, sekian dari kami. Terima kasih.